Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Kenapa orang suka horor ya? Dan ini ternyata udah jarang dipelajari lagi ya. Udah jarang dipelajari lagi, tapi seringkali masuk di best practice. Jadi para akademisi psikologi mah udah nggak nanya lagi sebetulnya kenapa orang suka film horor ya. Jadi terakhir diteliti serius itu paling tahun 2003-an. Jadi ada beberapa artikel jurnal penelitian yang kemudian banyak direferensi ya dari Tudor ya di Journal of Cultural Studies ya terbitan Taylor Francis tahun 97. Juga ada The Paradox of Horror, ini bahkan udah lama banget tahun 93. Dan Tudor itu terakhir juga ngomongin soal the peculiar pleasures ya. Jadi ada rasa senang yang aneh gara-gara kita suka nonton horor gitu ya. Nah, pertanyaannya why? Kenapa horor dan apa mekanisme psikologisnya yang menyebabkan horor ini diminati ya? Ada juga di Evolutionary Review, jadi sebuah jurnal tentang apa namanya yang nyari tahu tentang kenapa sih apa perubahan yang terjadi sehingga hingga saat ini sampai seseorang itu menyukai horor gitu ya. Ada mekanisme psikologis apa? Dia bilang bahwa horor, apalagi horor yang fiction ya, bukan yang kisah nyata tapi yang menakutkan, menyeramkan, itu kemudian ngasih efek yang ekstrim dari sisi psikologi seseorang. Jadi kalau kata Clason ya di jurnalnya The Horror, judul artikelnya namanya The Horror, dipublikasi di jurnal The Evolutionary Review. Clason bilang kayak gini katanya, si horor itu rasa takut atau jump scare ya, rasa takut yang muncul itu ngasih respon atau reaksi yang ekstrim pada diri seseorang, pada psikologi seseorang. Nah, sisi atau sudut pandang ekstrim itu ngasih kenikmatan teman-teman ya, apalagi buat orang-orang yang, nah terutama buat orang-orang yang komuter. Apa itu orang-orang yang komuter? Orang-orang yang tiap hari punya rutinitas yang fix, orang-orang yang stagnan hidupnya, yang biasa-biasa aja, yang dia tuh nggak punya dinamika dan fleksibilitas kehidupan. Maka horor ini ngasih sensasi atau ngasih rasa atau ngasih sensasi itu ya. Ini menarik ya. Makanya ada tokoh juga namanya Ban Tianqi di Journal of Aesthetic and Art Criticism ya, di jurnalnya Art sama Estetik. Dia bilang kita tuh pengen jadi ketika kita nonton hiburan, nonton art, nonton kesenian, kita tuh butuh banget mengalami atau mendapatkan pengalaman yang betul-betul menikmati dinamika emosi. Sedihnya dapat, senangnya dapat gitu. Maka coba teman-teman kalau nonton sebuah film yang bagus adalah film yang senangnya dapat, sedihnya dapat, takutnya dapat, ngerinya dapat. Dan itulah kenapa horor ngasih banget variasi rasa dari mulai yang seneng banget sampai takut setakut-takutnya. Jadi salah satu kenapa horor diminati daripada film-film yang menyenangkan kayak drama romantis gitu ya, atau film-film, apalagi yang makanya kenapa film-film yang paling membosankan kan dokumenter ya. Kenapa coba? Karena minim variasi emosi, membuat kita minim untuk merespon emosi dengan ekstrim. Nah, kenapa malah horor? Karena horor ngasih satu emosi yang jarang dieksplor sama genre-genre lain kayak romantis, komedi. Horor ngasih apa? Rasa jijik dan takut ya. Seperti teman-teman tahu, emosi dasarnya ada 5 ya. Ada senang, marah, sedih. Senang, marah, dan sedih itu sinetron banget. Makanya kenapa that's why ibu-ibu menyukai sinetron ya, atau teman-teman suka drakor karena dia ngasih 3 variasi rasa tadi ya. Senang dapat ya ketika jatuh cinta lah, ketika apa, sedihnya dapat ketika perpisahan, dan marah ketika ada peran antagonis. Tapi jarang ngasih rasa jijik dan takut. Jijik dan takut yang ekstrim ini didapat di film-film horor. Makanya horor itu punya penikmat tersendiri, niche-nya, dan dia digandrungi banyak. Makanya teman-teman cek deh, film-film yang kemudian laku keras dan box office itu ya kurang lebih horor karena tadi ngasih sensasi rasa. Jadi kalau ditanya kenapa kemudian film horor itu bisa laku dan dinikmati,
Ini jurnal-jurnal yang aku baca ya, The Philosophy of Horror-nya Carroll tahun 2003 ya. Terus juga ada The Paradox of Horror tadi Bantian Ki yang aku bilang tadi. Juga ada Horror and the Idea of Everyday Life dari Nichol ya tahun 2010. Itu nunjukin bahwa kita tuh butuh banget, saking monoton jalan kehidupan kita butuh variasi rasa yang ekstrim. Kita butuh menikmati dan mengalami variasi rasa yang ekstrim. Makanya dikasih fear and disgust, jijik dan takut itu di film horor. Rasa jijik dan takut dalam film horor tuh ngasih sensasi rasa baru sama diri kita. Kenapa orang-orang suka ya? Begitu ya. Dan ini udah lama banget artikelnya dari tahun 81, bayangin. Ada tokoh namanya King, dia bilang Why We Crave Horror Movie. Ini sebenarnya artikel asumsi ya, ngomongin soal short essays for composition. Dia bilang, kenapa kita crave horror movie itu? Kita crave tuh menginginkan sangat, mendambakan, memohon-mohon bahkan, karena kita jarang banget dan sangat menghindari di kehidupan sehari-hari apa coba? Rasa takut dan jijik. Di kehidupan normal sehari-hari, rasa takut dan jijik itu kita hindari. Tapi di kehidupan nyata, tapi sebenarnya psikologis kita mendambakan betul adanya sensasi rasa jijik dan takut. Makanya film horor ngasih itu. Dan setelah dapetin sensasi itu, kita tahu bahwa kehidupan nyata nggak akan semenakutkan dan semenjijikan itu. Makanya film horor ngasih sensasi itu. Ya, ada tokoh juga namanya Smuts. Ya. Smuts itu di tahun 2008 nih, Routledge Companion to Philosophy and Film. Ya, dia bilang bahwa ini frighten and disgust, ya, rasa takut dan jijik, itulah yang kemudian jadi menu utamanya film horor. Dan itulah yang kemudian ngasih variasi rasa ekstrim pada seseorang, terutama teman-teman yang menikmati film horor. Ya, mudah-mudahan video ini ngebantu teman-teman untuk memahami kenapa orang suka nyimak film horor. Apakah teman-teman suka nonton film horor? Aku enggak ya. Kehidupan nyata aku juga udah cukup menjijikan dan menakutkan. Sampai jumpa di video Zen Permana selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.